nikmat, bangun tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan pada muslim dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan sate enak habis dibakar. Masak tacin merah pote hanya ada di bulan Safar. Ke pasar membeli semangka bagus merah merona. Hati senang, warga gembira. Tacin merah pote tradisi suku Madura. Tacin merah pote dalam sinopsis. Tacin merah pote merupakan makanan tradisional yang berasal dari suku Madura. Tradisi ini menceritakan tentang kebiasaan orang Madura memasak bubur merah dan putih yang dilaksanakan setiap bulan Safar. Biasanya, tacin merah pote ada yang dibentuk seperti bulatan dan ada juga yang dibentuk cendol, sehingga tradisi ini sering disebut juga tacin laola. Bubur tersebut terbuat dari olahan santan dan tepung beras. Menurut orang tua terdahulu, bahwa di bulan Safar terdapat banyak turunnya bala. Jadi oleh para ulama dianjurkan untuk bersedekah agar diberi keselamatan meskipun hanya berupa bubur dari tepung beras. Kemudian bubur tersebut dibagikan pada tetangga dan sanak saudara setelah dibacakan doa. Hadirin yang berbahagia, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita Tacin Merah Pote? Berikut tokoh-tokohnya. Sabran sebagai Bapak Lydia, Atun sebagai Ibu Lydia, Yanti sebagai Bibi Lydia, Lydia sebagai anaknya Sabran dan Atun. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu hari, masyarakat Perwasal Kelurahan Siantan Tengah, khususnya orang Madura, menyelenggarakan tradisi Tacin Merah Pote di bulan Safar. Tradisi ini masih digunakan sampai sekarang, termasuk keluarga Lydia. Saat itu, ibu bersama Lydia dan bibi duduk di teras rumah sambil berbincang-bincang. Ibu: tak keresah setiahlah masuk bulan Safar. Lydia: ada apa bulan Safar, Bu? Ibu: bulan Safar kebiasaan nah orang Madura hasa masak tacin merah pote. Darmapuk mun ari Kamis orang tiah atacin. Orang tiah cukup ngebay dari tepung peres, gula merah, ben santan. Dikit kebay model laola. Bibi: setuju. Hari Kamis pun telah tiba. Dua kakak beradik itu telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Mereka pergi ke dapur untuk segera memulai pekerjaannya. Ibu: Lydia, coba tolongin ibu dapur nak. Lydia: tunggu dulu, Bu. Ibu: ken apa-apa saya kelakonin pangkengah. Lydia: ya, Bu, engkau keluar. Bibi: Lydia, ngalaaki lengseran untuk molor tepung. Lydia: iya, Bi. Bibi: kakek tahu cara nah molor tepung laola. Lydia: tak tahu, Bi. Termah cara nah molor tepung laola, Bi. Bibi: duh, muntang penakan pas tak tahu molor, mangkanah nak mun bedah lakoh, cek nengeneng pangkengah terus, marah tahu alakoh. Bapak: bibing kakek bener nak, kakek anak bini, takut bedah romana orang lain pas tak tahu kelakuan, todus orang tua nak. Bibi:
Dayah carana ngalak tepung o tambah minyak. Terus olesin ke tanang supaya tak cekak tepungah. Marjiah kalak tepungah kencicik pas polor macam olak. Lydia, sekelangkong bi, engkau setiahlah tahu carana. Setelah semua selesai dibentuk, tibalah waktunya untuk memasak. Hal itu dilakukan kurang lebih 1 jam. Mereka secara bergantian mengaduk tacin merah putih dengan berhati-hati agar tidak gosong. Tidak lama kemudian, ketika bubur diaduk oleh Lydia, sedikit tercium bau gosong dari bubur itu. Ibu dengan wajah masam mendekati Lydia anaknya. Ibu, duh, dah remah pas ipapotun tacina. Cia masak sambil main HP. Coba sabak HP Jia. Untung tak sarah spotton. Lydia, seporana engkau bu. Engkau tak sengaja maangus tacina. Ibu, ya udah, lain kaleh mun amasak sabak HP nah. Tengah teh mun ngelui tacin supaya tak angus. Kalui tacin nah bagian baba, cak karo atas setok seekalui. 1 jam telah berlalu. Tacin merah putih sudah masak dan siap untuk disajikan. Bapak, dah remah bu, lah masak tacin nah. Ibu, masak pak. Bapak, mun lah masak kapi, ayo tuain tacin nah daripada. Muka-muka bulan sapar jia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencawakin dari balak ben beri keselamatan dunia akhirat. Ibu, Lydia, mulah mare tuai setiah teratar kormanah tetangga. Kemudian Lydia pergi sambil membawa tacin merah putih dengan menggunakan talam atau piring besar yang kemudian dijunjung dari rumah ke rumah. Teratar hampir selesai. Tiba-tiba terdengar suara benda pecah di depan rumah. Ibu, aduh, dak remah Lydia jia. Pas tak tengah teh, ada dumpa kapi tacina. Kan nyeling dak emah kakeh nak. Mun macam jia pada remah tacina. Lydia, seporana engkau bu. Tang soko kan tak antum ke kanju. Engkau pas lagu. Bapak, dak remah soko nah nak. Badah seloka. Lydia, enjak pak, tang sokoh tak apa-apa. Ibu, ya udah pada remah mun lah macam jia. Lain kaleh tengah teh mun acelan peontur piring sebedah adang keluh. Setia persein kapi pe. Setia persein kapi piring sepecah bantacin setumpah. Tengah teh takut kena kesokona. Peristiwa itu tidak membuat Lydia larut dalam kesedihan. Lydia pun menyelesaikan semua tugasnya untuk mengirim tacin merah putih dari rumah ke rumah. Acara pun selesai. Dengan berakhirnya tradisi tacin merah putih, keluarga mereka merasa senang dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat berbagi dengan orang lain dan tradisi orang Madura tetap dilestarikan. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.